Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini akan membahas tentang hilangnya seorang wanita keturunan Meksiko secara misterius dari rumahnya sendiri. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Maribel Ramos lahir pada tanggal 22 November 1976. Saat masih bayi, Maribel dan keluarganya berimigrasi ke Amerika Serikat dari Meksiko. Sejak usia remaja, Maribel tumbuh menjadi gadis yang tomboy. Dan sebagai anak tertua dalam keluarganya, saat ibunya bekerja dia selalu membantu untuk menjaga adik-adik kecilnya. Maribel memang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarganya. Maribel bercita-cita untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik untuk masa depannya, dan dia sudah bertekad bekerja keras untuk bisa mendapatkan semuanya. Dia juga digambarkan sebagai orang yang memiliki motivasi tinggi dalam hidup dan tahu persis apa yang ingin dia capai. Maribel selalu ingin menjadi seorang polisi, dan selepas SMA, dia bekerja sebagai petugas keamanan di supermarket lokal dan kemudian dia menyadari kalau untuk menjadi seorang polisi memerlukan sebuah gelar. Dia tahu kalau memerlukan uang untuk belajar, sehingga dia memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Darat di bulan Agustus tahun 2001. Setelah bertugas selama 8 tahun, termasuk 2 masa tugas ke Irak, Maribel diberhentikan dengan hormat pada tahun 2009. Maribel kemudian kembali pulang ke California untuk dia menyelesaikan sekolahnya. Dan dia tinggal beberapa bulan lagi untuk berhasil mendapatkan gelarnya di bidang peradilan pidana dari California State University. Adik Maribel yang bernama Lucy berkata setelah kakaknya pulang dari kemiliteran, Maribel mulai berpikir untuk memiliki seorang suami dan memulai membentuk sebuah keluarga. Maribel lalu menyewa rumah dengan 2 kamar tidur. Dia lalu memasang iklan untuk mencari teman sekamar agar bisa berbagi uang sewa rumahnya yang berada di Orange County. Dan seorang pria keturunan Korea bernama Kwang Choi Choi atau yang biasa disebut dengan Casey merespon iklan itu. Casey adalah seorang pria yang introvert sehingga dia tidak memiliki banyak teman. Dan Maribel dengan senang hati menemani Casey dalam berbagai kesempatan, seperti datang ke pesta, makan malam bersama dan juga lainnya. Pada tanggal 3 Mei tahun 2013, Casey menelpon ke 911 di sekitar pukul 10:42. Casey memberitahu operator bahwa teman sekamarnya, yaitu Maribel, belum pulang dari semalam. Casey mengatakan dia terakhir kali melihat Maribel di sekitar pukul 9 malam di hari sebelumnya. Casey juga mengatakan kalau mobil Maribel ada di rumah dan dia ingin segera mengajukan laporan orang hilang. Casey juga mengirim SMS ke Lucy dan memberitahunya bahwa kakaknya menghilang dari rumah. Lucy tahu bahwa Maribel sedang mengalami banyak hal dalam hidupnya sehingga dia tidak langsung khawatir. Dia berpikir kalau Maribel ingin mengambil waktu sendirian. Namun dia mulai khawatir ketika Maribel tidak muncul untuk pertandingan baseball di malam harinya. Lucy dan beberapa sepupu dari Maribel pergi ke rumahnya. Selain mobilnya juga masih ada di sana, lampu di kamarnya juga dalam keadaan menyala. Sepupu Maribel kemudian menelpon ke polisi dan memberitahu mereka bahwa Maribel masih menghilang dan belum ada kabar. Petugas operator segera mengirim petugas polisi untuk datang ke tempat kejadian. Lucy lalu menceritakan saat dia masuk ke kamar tidur kakaknya, dia melihat tempat tidurnya dalam keadaan berantakan dan juga sarung bantalnya menghilang. Tetapi Lucy menemukan tas tangan dari Maribel masih berada di dalam rumah. Polisi segera memanggil unit pembunuhan untuk segera datang ke rumahnya Maribel. Saat ditanya oleh polisi, Casey menjelaskan kepada mereka bahwa dia terakhir kali melihat Maribel pada pukul 9 malam di hari sebelumnya.
Casey menceritakan kalau dia pergi keluar untuk berkendara, tetapi Maribel tidak ada di rumah ketika dia kembali 1 jam kemudian. Kompleks apartemen rupanya memiliki rekaman pengawasan di mana salah satu kamera menghadap ke arah gerbang kompleks. Dan saat diperiksa, mobil Casey tidak terlihat keluar masuk dari pintu gerbang itu. Ada kamera lain yang memperlihatkan area pintu masuk dari kantor manajer. Dan pada tanggal 2 Mei itu, di sekitar pukul 8:18, Maribel terlihat berjalan ke arah pintu itu dengan mengenakan piyama dan sepertinya terlihat santai. Dan itu adalah terakhir kalinya dia terlihat dalam keadaan hidup. Lucy meminta bantuan ke media sosial di mana dia memposting foto Maribel dan meminta siapapun untuk bisa memberikan informasi atau untuk membagikan informasi tentang saudara perempuannya yang menghilang. Catatan telepon dari Maribel diperoleh dan polisi dapat melihat bahwa orang terakhir yang berbicara dengannya adalah seorang pria bernama Paul Lopez. Rupanya Maribel dan Paul telah berkencan selama beberapa bulan terakhir. Paul setuju untuk datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Paul pun mengaku kalau berbicara dengan Maribel di telepon pada tanggal 2 Mei itu. Namun dia mengatakan kalau dia sedang bekerja di perusahaan gas dari pukul 4 sore hingga tengah malam. Paul ditanya juga tentang hubungannya dengan Maribel dan dia menjawab kalau mereka baru saja mulai berkencan dan hubungan mereka tidak eksklusif. Saat ditanya apakah dia tahu jika Maribel berkencan dengan pria yang lain, Paul mengatakan kalau dia tidak mengetahui informasi apapun. Tetapi Paul menyebutkan bahwa polisi harus menyelidiki teman sekamar dari Maribel yang bernama Casey. Paul mengatakan bahwa Maribel merasa frustasi dengan Casey karena dia tidak mau membayar uang sewa tepat waktu. Dia juga mengatakan bahwa Maribel telah meminta Casey untuk keluar dari rumahnya segera. Paul sampai harus membantu Maribel dengan mengancam Casey melalui telepon, bahwa Paul akan mengeluarkan secara paksa Casey dan juga barang-barangnya jika dia tidak keluar keesokan harinya. Paul berkata sebelum menutup telepon kalau dia bertanya kepada Maribel apakah dia ingin dirinya pergi ke sana. Tetapi Maribel mengatakan kalau itu tidak perlu karena dia akan langsung tidur. Polisi akhirnya bisa mengesampingkan Paul dari daftar tersangka karena dia memang bekerja di malam itu, yang dikonfirmasi dari GPS mobilnya. Casey datang ke Amerika dari Korea ketika dia masih remaja. Dia bersekolah di Tennessee dan menjadi ahli kimia. Tetapi Casey baru saja kehilangan pekerjaannya dan itulah sebabnya dia tidak pernah membayar uang sewa tepat waktu. Awalnya Casey dan Maribel sangat dekat, mereka bahkan pernah pergi naik kapal pesiar ke Alaska. Dan sepertinya mereka menjadi teman yang baik. Lucy mengatakan banyak hal yang berubah ketika Casey mengaku pada Maribel bahwa dia jatuh cinta kepadanya. Namun Lucy mengatakan kalau kakaknya itu tidak pernah mencintai Casey. Polisi juga mengetahui bahwa seminggu sebelum Maribel menghilang, dia ada menelpon ke 911. Dan di panggilan telepon itu, Maribel terdengar seperti menangis. Dan juga mengatakan kalau dia punya teman sekamar di mana dia merasa takut kepadanya. Maribel juga mengatakan kalau dia telah memberitahu temannya itu kalau dia adalah seorang veteran angkatan darat dan memiliki senjata. Dan dia bisa menggunakannya untuk membela diri. Casey kemudian diinterogasi di kantor polisi di mana dia sangat cerewet dan juga banyak bicara. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia sedih hubungannya dengan Maribel dalam keadaan memburuk. Polisi lalu bertanya kepadanya tentang laporan yang dilakukan oleh Maribel seminggu sebelumnya. Casey menjawab kalau Maribel saat itu dalam keadaan mabuk. Casey juga ditanya tentang hari terakhir saat dia melihat Maribel. Dan Casey menjawab kalau mereka bertengkar pada tanggal 2 Mei itu tentang uang sewa. Setelahnya, Casey pergi meninggalkan rumah untuk jalan-jalan sambil menenangkan diri. Namun saat dia kembali ke rumah, Maribel sudah tidak ada di sana. Saat interogasinya itu, terlihat banyak goresan di lengannya Casey. Goresan itu difoto oleh penyelidik dan juga ditanya apa penyebabnya. Casey menjawab kalau dia mendapatkannya dari semak-semak di Taman Eisenhower. Casey juga mengizinkan polisi, unit TKP dan seekor anjing pelacak untuk menggeledah rumahnya. Dan polisi menemukan
adanya darah Maribel di atasan pijamannya yang ditemukan di dalam lemari. Kasus Maribel menjadi berita besar di mana Casey diwawancarai dan berbicara tentang betapa dia mencintai Maribel dan ingin agar segera dia pulang. Dia juga mengatakan kepada media bahwa dia mengizinkan polisi untuk menggeledah semuanya dan juga bekerja sama. Polisi mengatur pengawasan 24 jam terhadap Casey. Dan karena ponsel dan komputernya disita oleh polisi, Casey harus mendatangi perpustakaan lokal. Dan dia selalu duduk di paling belakang perpustakaan sehingga tidak ada orang di belakangnya yang bisa melihat ke layar komputernya. Setelah Casey pergi, polisi pergi ke perpustakaan itu mencoba mencari tahu apa yang dilakukannya. Tetapi riwayat pencarian komputer telah dihapus bersih. Polisi mendapatkan ide di mana mereka akan memantau komputer Casey dari lokasi yang jauh. Staf perpustakaan disuruh untuk memberi Casey komputer khusus jika dia datang lagi. Dan pada tanggal 16 Mei, Casey datang lagi ke perpustakaan. Awalnya dia melakukan pekerjaan biasa seperti mengisi lamaran kerja dan juga melihat Facebook. Namun tiba-tiba Casey melakukan pencarian di Google di mana dia mencari tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk bisa membusuk. Casey juga melakukan pencarian di area Peters Canyon dan menavigasi sejauh 12 km dan kemudian memperbesar area tersebut dan melihat sebuah pohon besar di sana dan dia kemudian menghapus riwayat pencarian lagi. Merasa curiga, polisi langsung menuju ke Peters Canyon dan menemukan pohon besar yang dimaksud. Dan untuk sampai ke pohon itu, polisi harus merunduk di bawah kawat berduri yang menjelaskan goresan pada tubuhnya Casey. Di area itu polisi bisa mencium bau yang tak enak dan dalam pemeriksaan mereka menemukan tubuh manusia tersembunyi di bawah bebatuan. Polisi samar-samar bisa melihat adanya tato di tubuh itu. Dan dari catatan gigi dapat dipastikan bahwa itu adalah tubuhnya Maribel. Karena pembusukan yang terjadi, penyebab kematian Maribel tidak dapat ditentukan. Namun diyakini bahwa Maribel dibekap dengan bantal sampai dia mati. Pada bulan Juli tahun 2014, Casey diadili di pengadilan. Teori penuntutan adalah bahwa Maribel hanya menganggap Casey sebagai seorang teman, namun Casey menginginkan lebih dari hal itu, dan dia merasa tertolak. Jaksa juga yakin kalau di tanggal 2 Mei itu, Casey dan Maribel bertengkar soal masalah uang sewa. Dan setelah berbicara dengan Paul, Maribel langsung pergi tidur, dan Casey langsung pergi ke kamarnya dan membekapnya dengan bantal sampai dia mati. Diyakini kalau Maribel pasti bisa melawan jika dia dalam keadaan bangun saat serangan itu terjadi. Casey kemudian memasukkan tubuh Maribel ke dalam mobilnya, pergi ke Peters Canyon dan meninggalkannya di sana. Casey menjadi gugup saat melihat informasi tentang acara mengingat Maribel yang akan dilakukan di Peters Canyon. Dan dia mulai bertanya-tanya apakah orang-orang akan bisa menemukan tubuhnya Maribel. Namun rupanya dia sendiri yang akhirnya memimpin polisi untuk langsung datang ke tempat Maribel disembunyikan. Di sisi lain, pembelaan Casey mengklaim bahwa Maribel memiliki masalah dengan paranoia dan mungkin dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, atau dia sedang dalam kondisi medis lainnya. Dan menemukan Maribel dalam keadaan tak bernyawa membuat Casey menjadi panik dan berpikir untuk membuang saja tubuhnya. Pada akhirnya, Casey dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua. Dan sebelum hukumannya dijatuhkan, dia berkata kalau keluarga Maribel ingin dia meminta maaf. Namun dia menjawab kalau dia tidak bisa meminta maaf atas sesuatu yang tak dilakukannya. Dia juga menambahkan kalau suatu hari nanti kebenaran akan terungkap atau mungkin dia akan mati di penjara. Pada bulan September 2014, Casey dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal selama 15 tahun. Catatan penjara menunjukkan bahwa dia tetap di penjara di fasilitas pelatihan permasyarakatan di Soledad, California. Dan Casey baru akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyaratnya pada bulan Februari 2023. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah Casey benar-benar pantas untuk mendapatkan pembebasan bersyaratnya?
Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!